Halo semuanya, perkenalkan nama saya Teresa Nadia Diana Sari Dolepoa dengan NIM 17123-038, Prodi Pendidikan Musik semester 4. Di video kali ini, saya akan membahas secara singkat bagaimana cara menjadi konduktor yang baik. Berikut ini video saya. Check it out! Oke, jadi di video ini saya akan menjelaskan secara singkat sejarah konduktor. Penggunaan gerakan tangan untuk menunjukkan bentuk dalam struktur melodi merupakan bentuk awal dari konduktor selama abad pertengahan. Praktik ini dimulai di gereja Kristen, di mana orang yang memberikan isyarat ini menggunakan tongkat untuk menandakan perannya, dan musik menjadi lebih melibatkan dalam hal ritme. Tongkat berputar untuk menunjukkan waktu dan ketukan yang kemudian berkembang menjadi tongkat yang digunakan saat ini. Peran dan tugas seorang konduktor. Peran dan tugas seorang konduktor sama dengan memimpin organisasi atau kelompok manapun. Selain membawa visi yang terpadu terhadap musik, biasanya mereka memimpin latihan dan pertunjukan sekelompok musisi, baik ansambel instrumen maupun paduan suara. Konduktor bertugas sebagai guru, panutan, dan direktur selama latihannya grup atau ansambel manapun. Ia menggambarkan musik kepada para musisi, memberikan umpan balik tentang penampilan mereka, dan menyediakan jalan ke depan menuju level berikutnya. Bahkan, ia memiliki pengaruh besar dan berada di balik kemajuan musik dalam grup atau ansambel manapun yang dipimpinnya. Berikut dalam hal memimpin. Semuanya berkaitan dengan sensasi yang dikembangkan oleh konduktor dari skor, ekspresi yang tersirat dalam not. Konduktor diharapkan untuk memimpin sambil menyampaikan makna dengan perasaan, bukan secara mekanis, dan bagaimanapun tidak ada hubungannya dengan cara dia merasakan secara pribadi. Pada faktor dan struktur ekspresif, perasaan dirasakan dalam musik itu sendiri, atau lebih spesifik, dalam skor musik saat dibaca atau diingat. Jika sudah dihafal, konduktor juga merasakan musik saat memimpin. Berikut cara memegang tongkat. Konduktor harus memegang tongkat dengan cara biasa, yaitu dengan memegang tongkat di antara ibu jari, jari telunjuk, dan jari tengah. Jadi, kita menyandarkan tongkat ke ini, jadi begini. Cara memegangnya seperti ini. Tongkat biasanya tuh dipegang di tangan kanan, meskipun beberapa konduktor kidal memegangnya di tangan kiri. Namun, konduktor kidal muda terkadang didorong memutuskan untuk tidak menggunakan tangan kiri, tetapi harus menggunakan tangan kanan. Kadang, mereka juga ingin menggunakannya dengan tangan kosong saja, karena tidak bisa menyesuaikan. Yang berikut, menghadapi ensembel atau orkestra. Hal ini memerlukan tingkat imajinasi tertentu dari pihak konduktor. Seorang aktor muda tidak hanya menghafal bagiannya, membiasakan diri dengan nilai-nilai puitis dari lakon tersebut, tetapi juga akan mempersiapkan dirinya dengan membayangkan apa yang harus dilakukan di atas panggung. Latihan mandiri semacam ini sangat berguna bagi konduktor pelajar saat berlatih berdiri dengan menerapkan teknik tongkat untuk mempelajari partitur dan harus berasumsi bahwa Anda sedang berhadapan langsung dengan ansambel Anda. Dalam bab ini, siswa konduktor diperkenalkan pada cara konduktor menggunakan tongkat dengan penuh wibawa dan apa yang harus dilakukan sebelum memulai memimpin. Konduktor diajarkan tentang pentingnya dalam penggunaan dinamika, baik itu crescendo maupun di meduno. Cara menggunakan tangan kiri dan tangan kanan juga dibahas, termasuk ekspresi wajah dan keterampilan komunikasi atau kontak mata dengan ansambel. Posisi awal langkah. Pertama, dalam melakukan posisi awal itu sangat penting, karena tidak hanya menentukan di mana tumit dan tangan berada di posisi awal. Lengan atas Anda tidak boleh menyentuh dan menjauh dari tubuh. Anda harus bergerak sedikit ke depan. Jika Anda menggunakan tongkat konduktor atau tongkat, telapak tangan kiri Anda harus sedikit
terlihat dan jari-jari Anda harus lurus ke atas agar dapat dilihat oleh pemain Anda. Jika Anda tidak ingin menggunakan tongkat, maka kedua telapak tangan Anda harus seperti kiri tangan. Pastikan Anda mengingat tanda birama terlebih dahulu, yang akan membantu Anda mengidentifikasikan jumlah perketukan untuk setiap bagian di awal musik. Tanda birama terdiri dari 2 angka, satu di atas yang lain. Karena berbentuk pecahan, angka di atas dianggap sebagai pembilang yang menunjukkan jumlah ketukan perketukan, sedangkan angka yang di bawah adalah penyebut yang menunjukkan jenis not yang menjadi ketukan pertama setiap ketukan. Yang berikut adalah kontak mata. Sebelum memulai memimpin, berikan pandangan optimis dan memberi semangat kepada seluruh anggota karena mata merupakan sarana yang sangat berharga untuk membangun kontak pribadi antara anggota konduktor dan pemimpin. Ekspresi wajah dan kontak mata adalah 2 alat terpenting Anda harus gunakan semaksimal mungkin dalam hal ini. Salah satu langkah mendasar dalam belajar menjadi konduktor adalah menguasai pola ketukan secara menyeluruh. Pola ketukan ini digunakan secara umum oleh konduktor atau orkestra dan banyak konduktor ansambel lainnya. Pola ketukan konduktor adalah metode untuk menetapkan tempo atau struktur ketukan musik. Pola birama 2/4. Pola birama 2/4 adalah jenis birama yang memiliki 2 ketukan dalam setiap bar atau ukuran. Ini sering digunakan dalam musik dengan irama yang sederhana dan cepat, seperti march atau polka. Dalam pola ini, setiap ketukan biasanya memiliki nilai not 1/4. Pola birama 3/4. Untuk lagu yang memiliki 3 ketukan per ketukan, gunakan pola 3 ketukan. Turunkan lengan Anda untuk ketukan pertama, gerakan lengan Anda ke kanan untuk ketukan kedua, dan angkat kembali ke tempat Anda untuk memulai ketukan ketiga. Tekankan sedikit pantulan pada ketukan pertama dan penurunan pada ketukan kedua dan ketiga. Pola birama 4/4. Dalam melakukan pola 4 ketukan, biasanya digunakan untuk karya musik yang memiliki tanda waktu 4/4. 4/4 menyiratkan bahwa kita memiliki 4 ketukan dalam satu birama. Gerakan konduksi dilakukan dalam 4 arah. Gerakan-gerakan ini adalah arah ke bawah, ke atas, ke kiri, ke kanan, dan kembali ke atas. Jadi, sekian saja penjelasan dari saya. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih. Bye-bye.